Perkenalkan, nama saya Gladys Kristi Saluman dengan NIM 2014201131. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado dari kelas A3 Keperawatan semester 3. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang penanggulangan pada pasien gawat darurat. Penanganan pra dan pasca kecelakaan adalah salah satu pilar program DKD Aksi Keselamatan Jalan milik pemerintah, dan hal ini bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak saja. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Karena itu, dalam pelaksanaan SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, terdapat gerakan Safe Community, yaitu gerakan yang melibatkan peran aktif himpunan profesi maupun masyarakat umum, misalnya PSC, Poskedes, dan lain-lain, untuk menciptakan keadaan sehat dan aman dalam masyarakat. Contoh keterlibatan aktif masyarakat dalam hal ini adalah dengan melakukan PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Sayangnya belum banyak masyarakat umum atau non-medis yang menguasai PPGD, sehingga saat berhadapan langsung dengan kejadian gawat darurat, seringnya mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, berikut ini adalah hal-hal dasar yang perlu Anda ketahui tentang pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD. Pertolongan pertama pada gawat darurat atau PPGD adalah rangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan pasien dari kematian. Penolong pertama adalah masyarakat awam yang sudah dibekali pengetahuan teori dan praktek untuk merespon dan melakukan pertolongan pertama di lokasi kejadian. Sebagai masyarakat umum, tentunya kita tidak dapat selalu mengandalkan layanan ambulans atau paramedis untuk segera tiba di lokasi kejadian. Nah, yang kedua adalah terbatasnya alat dan waktu. Ada beberapa tujuan pertolongan pertama, yaitu yang pertama menyelamatkan nyawa korban, yang kedua meringankan penderitaan korban, yang ketiga mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, yang keempat mempertahankan daya tahan korban, dan yang kelima mencarikan pertolongan lebih lanjut. Cara melakukan PPGD adalah dengan mengikuti algoritma dasar PPGD, yaitu ada pasien tidak sadar, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong, beritahukan kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong, dan cek kesadaran pasien. Untuk cara mengecek kesadaran pasien sendiri, yaitu dengan metode AVPU. Yang pertama itu alert, yaitu mengecek kesadaran korban. Jika korban tidak sadar, lanjut ke poin V, yaitu verbal. Panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jangan menggoyang atau menyentuh pasien. Jika tidak merespon, lanjut ke poin P, yaitu pain. Cobalah beri rangsang nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Selain itu, dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang atau area di atas mata. Lanjut ke poin U, yaitu unresponsive. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Selanjutnya, call for help. Cara meminta bantuan pada petugas medis, yaitu yang pertama, telepon ambulans di nomor 119 setelah melakukan pertolongan pertama. Tapi jika ada 2 orang atau lebih, minta tolong ke orang lain untuk menelpon sementara Anda memberi pertolongan. Yang kedua, ketika meminta tolong orang lain memanggilkan ambulans, jangan teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik, lebih baik orang yang pertama kali Anda lihat, karena teriakan tanpa arah akan membuat orang lain bingung. Yang ketiga, saat menelpon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korban, kesadaran korban, sadar atau tidak sadar, perkiraan usia dan jenis kelamin, dan juga tempat terjadi kegawat daruratan. Pada kasus gawat darurat akibat kecelakaan,
Walaupun Anda berniat baik ingin menolong, sebaiknya jangan asal memindahkan pasien korban kecelakaan. Karena memindahkan pasien gawat darurat dengan cara keliru bisa berisiko fatal, bahkan meninggal. Hai semua, bagi teman-teman dan adik-adik yang pada saat ini ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Manado yang berdiri pada tanggal 2 Oktober tahun 2000, yang saat ini sudah terakreditasi B. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado sudah terdapat 6 fakultas dengan 8 program studi, yaitu Profesi Nurse, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Ilmu Hukum, S1 Agribisnis, S1 Ilmu Politik, S1 Teknik Elektro, S1 Sastra Inggris, dan S1 Teknik Sipil. Untuk itu, jangan ragu-ragu. Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Unpi hebat!